sekarang umurnya 2,5 tahun, lagi belajar jalan, rutin fisioterapi seminggu 3 kali. Dan ya walaupun dia terlambat, tapi aku bersyukur sih, maksudnya progresnya terus naik gitu. Berarti Lagi belajar jalan sih. terapinya masih tetap intens. Terapi rutin terus, karena memang goalnya dari fisioterapi ya atlet sampai dia udah bisa jalan. Karena kalau dia jalan kan berarti semua ototnya udah bergerak. Sekarang lagi latihan jalan, berdiri. Kapan ya, mungkin kalau yang fisioterapi sampai dia udah bisa jalan. Tapi kan ada terapi-terapi lainnya kayak terapi bicara atau apa sensori, terapi sensori, macam-macam sih. Cara menanggulanginya ya latihan. Karena pas pertama kali si abang bilang mama kurang perhatian sama aku, lebih perhatian sama Zoe. Memang saat itu aku kaget, tapi ya aku nggak bisa ngapa-ngapain karena memang si Zoe masih baby, masih perlu digendong, disusuin. Jadi itu sebenarnya pengertian yang harus diulang-ulang lagi, bang. Sorry ya bang ya. Terus kadang-kadang aku ajak dia untuk nemenin aku gantiin pampers. Jadi mungkin belum quality time banget, tapi aku ngelibatin dia dalam aktivitas aku sih. Itu sih yang aku coba untuk terapin sekarang. Jadi dia sekarang suka pas Ziona lahir dia juga udah lumayan sering tuh bantuin nemenin main. Kalau aku lagi ngapain dia di ruang tamu main sama Zio gitu. Jadi memang dia harus merasa berguna. Jadi nggak yang kayak dicuekin, tapi kayak aku ada gunanya, aku sebagai kakak gitu. Suster untuk mengasuh yang si Zio. Jadi sebenarnya aku pakai neni waktu Zoe, aku nggak pakai neni. Tapi terus waktu aku Zoe sekitar umur 9 bulanan gitu, aku mulai syuting lagi. Akhirnya aku pakai babysitter untuk ngurus Zoe. Lalu pas Ziona lahir, babysitternya aku alihkan tugasnya dari menjaga Zoe ke menjaga si baby, karena Zio kan lebih butuh waktu, kan banyak pakai selang-selang, jadi butuh bantuan aku di situ. Nah semenjak babysitter yang ngasuh Zio, jadi Zoe nempel banget sama aku karena semuanya sama-sama aku, ke acara apa dia ikut, selalu sama-sama aku. Jadi memang aku sama Zoe bisa dibilang deket banget sih, tapi repotnya bisa ditanggulangi kok. Maksudnya ya kita belajar dari pengalaman. Misalkan hari ini bawa Zoe, wah repot banget ya, ternyata dia seneng kalau di tasnya banyak jajanan. Jadi sekarang aku kalau bawa Zoe pergi udah siapin segala macam jajanan, cemilan di tasnya untuk supaya bisa bikin dia nggak cranky sama mamanya gitu. Jadi memang belajar dari pengalaman. Pola asuhnya memang beda, jauh beda ya. Jadi dulu waktu anak pertama, kedua, ketiga, aku agak-agak sombong memang. Sebenarnya bukan sombong ke orang lain, tapi aku sombong ke diriku sendiri. Aku merasa, habis anak keempat, gampang lah urutannya, udah tahu nih gini. Cuman ternyata kan kehadiran Zio membawa sesuatu yang sangat-sangat spesial gitu. Dan di situ aku belajar banyak bahwa jadi orang tua tuh nggak bisa dipukul rata, begini. Enggak, semua anak butuh perlakuan yang berbeda. Dan waktu Ziona, akhirnya Ziona umur berapa ya, setahunan gitu ya, abang-abangnya nanya, mama kok Zio belum bisa jalan, padahal aku punya ponakan yang lebih kecil dari Ziona tapi udah bisa jalan segala macam. Dan disitu aku mulai belajar untuk jelasin ke abang-abangnya bahwa ya Zio memang spesial, dia ada kelainan begini. Jadi walaupun aku nggak jelasin detailnya, tapi kakak-kakaknya harus tahu bahwa kita nggak bisa nyamain perkembangannya Zio dengan sepupu-sepupunya yang lain. Jadi lebih belajar banyak banget sih menghadapi anak-anak yang berbeda. Semua anak itu berbeda gitu, nggak hanya karena dia sama-sama cewek, sama-sama cowok, bajunya kita beli ini mungkin sama kembaran, tapi kan karakter mereka tuh beda banget. Anak yang pertama itu dia perfeksionis, mungkin tipikal ya anak pertama ya, kayaknya perfeksionis. Anak yang kedua bodoh amat, dia mah nyantai-nyantai gitu. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua harus peka untuk bisa jangan menyamaratakan cara kita mengasihi dan mendidik mereka, harus benar-benar dibedain. Pertama kali yang tadi aku bilang ya kan, aku pikir anak keempat aku akan aman-aman aja gitu. Ternyata pas Zio lahir, dengan dia pertama pernapasannya kurang maksimal, kakinya juga bengkok. Jadi ada banyak hal yang sangat mengagetkan. Bahkan dari persiapan keuangan juga, aku persiapannya keuangannya untuk melahirin normal. Tapi memang melahirkannya normal, tapi kan masuk NICU dan segala macam. Jadi memang semuanya itu nggak pernah seorang orang tua memimpikan hal itu akan terjadi gitu kan. Tapi ternyata tuh terjadi. Cuman aku merasa anak itu berkat dari Tuhan, bukan
bukan dunia yang menciptakan anak aku, tapi Tuhan yang pasti punya maksud tertentu untuk menghadirkan Ziona dengan segala macam keunikannya dia dalam kehidupan aku. Dan aku sekarang jadi belajar, aku jadi lebih kuat, aku lebih sabar, jadi lebih pinter ngurus anak yang spesial. Jadi memang sebenarnya saat orang tua udah bisa menerima kenyataan bahwa oke, anakku spesial, jangan terus sedihnya di awal-awal, tapi jangan berlarut, karena kalau kita sedih nggak bakal bikin dia sembuh kok. Tapi kalau kita udah bisa menerima, oke, selanjutnya apa yang akan terjadi. Sekarang itu aku lagi lakuin sama suamiku, apa yang kita bisa lakukan kita lakukan, kita berdoa, kita berserah, kita juga ajak dia terapi, kita ketemu dokter, jadi semuanya dilakuin tapi dengan keadaan hati yang berserah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.